Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Ayuning Tias, NIM 1905076044. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi terkait dengan apresiasi prosa. Yang pertama yaitu cerita pendek, yang kedua fiksi mini, yang ketiga cerita bersambung, dan yang terakhir adalah cerita anak. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu cerita pendek. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu cerita pendek. Cerita pendek di Indonesia disingkat dengan cerpen, yaitu adalah bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat dan tiba pada tujuannya dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan. Lalu yang kedua, kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Yang pertama, alurnya lebih sederhana. Kedua, tokohnya hanya sedikit. Ketiga, latar hanya bersifat terbatas atau relatif terbatas. Keempat, terdiri atas 3-10 halaman. Kelima, habis dibaca dalam sekali duduk atau dalam sekali baca. Keenam, hanya ada satu plot atau satu alur. Ketujuh, watak dan tokoh diterangkan dan diceritakan secara singkat. Dan yang terakhir yaitu banyak tokoh yang terbatas atau kurang. Baik, selanjutnya yaitu unsur-unsur cerpen. Di dalam cerpen itu terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama kita masuk ke unsur intrinsik. Yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah gagasan ide dari pengarang, seperti itu. Lalu yang kedua ada alur. Alur itu adalah rangkaian cerita dalam cerita pendek seperti itu. Yang ketiga yaitu ada tokoh. Tokoh ini ada beberapa yang kita tahu, yaitu ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Lalu ada penokohan. Penokohan adalah bagaimana pengarang itu menampilkan watak tokoh, seperti itu. Lalu ada latar. Latar itu adalah tempat, suasana, waktu, seperti itu dalam suatu cerita. Lalu ada sudut pandang atau point of view, di mana adalah cara penulis untuk menampilkan tokoh, misalnya seperti aku, dia, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu ada amanat. Nah, amanat ini adalah yang paling penting dalam suatu cerita. Kenapa? Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang terkait apa yang diceritakan. Lalu kita masuk ke unsur ekstrinsik, yaitu yang pertama ada latar belakang kehidupan pengarang, kedua kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan, dan yang terakhir itu adalah latar belakang kehidupan pengarang, misalnya meliputi tingkat pendidikan, profesi atau pekerjaan, status sosial, ekonomi, terus itu dunia politik dan sebagainya. Baik, kita masuk ke fungsi cerpen. Nah, fungsi cerpen itu apa sih? Fungsi cerpen adalah yang pertama fungsi rekreatif atau sebagai penghibur, yang kedua fungsi estetis atau yaitu memiliki nilai keindahan, yang ketiga fungsi didaktif atau fungsi edukatif yang dimana memberikan pelajaran, yang kelima, yang keempat yaitu fungsi moralitas yaitu adanya nilai-nilai moral, dan yang terakhir ada fungsi religiusitas yaitu dimana memberi pembelajaran religius, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu fiksi mini. Nah, fiksi mini terdengar agak asing ya di Indonesia karena mungkin tingkat penggemarnya itu sedikit kurang. Nah, saya akan menjelaskan sedikit yang pertama, yaitu pengertian fiksi mini. Fiksi mini dalam bahasa Inggris disebut dengan flash fiction. Di Indonesia sendiri ada yang menyebutnya cerita mini, cermin, cerita kilat, bahkan disebut dengan cerpen singkat. Namun tetap merujuk pada satu jenis tulisan yang sama. Nah, secara harfiah, fiksi mini itu berarti cerita rekaan atau khayalan yang berukuran kecil, sedikit, atau pendek. Nah, fiksi mini memiliki panjang rata-rata itu sekitar 250 sampai 1000 kata saja. Nah, ini sangat jelas berbeda ya dari cerita pendek, karena cerita pendek itu biasanya dari 1000 kata sampai 10.000 kata. Nah, lalu fiksi mini ini biasanya lebih berfokus pada tema dan alur cerita yang sudah mencakup gambaran awal, konflik, dan penyelesaian. Nah, selain itu juga ada fiksi mini yang terfokus pada pemilihan kata, seperti itu. Baik, lalu yang kedua yaitu ciri-ciri fiksi mini. Yang pertama yaitu ceritanya singkat, bukannya lebih singkat dari cerpen, maksudnya dia ceritanya singkat tuh lebih singkat dari cerpen. Yang kedua, jumlah katanya tuh sekitar 250 sampai 1000 kata. Juga ada yang paling sedikit yaitu 140 kata, seperti itu. Lalu
ketiga bersifat imajinatif, karena kita tahu bahwa cerita mini ini, fiksi mini ini adalah fiksi ya, artinya bersifat imajinatif. Lalu yang terakhir yaitu memiliki pemilihan kata yang tidak bertele-tele atau sangat jelas, makanya ceritanya tuh sangat pendek. Lalu kita masuk ke tips membuat fiksi mini. Yang pertama yaitu menentukan tema. Nah, tema ini adalah segala pokok dari suatu cerita, seperti itu. Lalu yang kedua, fokus pada inti cerita, dimana apa yang ingin disampaikan itu benar-benar disampaikan, tapi tidak ada yang bertele-tele, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu mulai menulis. Nah, ini sih yang paling penting, dimana kita perlu niat untuk menulis itu. Walaupun kita punya ide, tetapi kita tidak memiliki niat dalam menulis fiksi mini ini, maka tidak akan terrealisasikan. Lalu yang terakhir yaitu bagian editing, yaitu dimana di sini para pembuat fiksi mini atau penulis fiksi mini ini itu melihat lagi ceritanya, lalu membuang lagi atau memilah lagi kata-kata yang sebenarnya tidak harus ada, seperti itu. Kita lagi masuk ke perbedaan fiksi mini dan cerpen. Nah, kadang ini orang agak bingung, apa sih fiksi mini dan cerpen? Nah, itu tadi sudah dijelaskan ya ciri-cirinya di sini. Lebih spesifik lagi, apa sih perbedaan fiksi mini dan cerpen? Yang pertama, kita udah tahu yang paling terlihat yaitu adalah pembatasan kata-kata, yaitu tadi dimana jumlah kata itu cerita pendek itu 1000 sampai 10.000, sedangkan fiksi mini itu hanya 250 sampai 1000, bahkan ada pada sedikit yaitu 140 kata, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu fiksi mini hanya memiliki satu latar waktu dan satu latar tempat. Nah, sedangkan cerpen itu boleh dari itu, bisa siang, malam, dan sebagainya. Nah, lalu yang terakhir yaitu cerpen itu memiliki kata-kata yang lebih detail. Maksudnya kan namanya dia cerita lebih panjang dari fiksi mini, jadi banyak kata-kata yang lebih luas, seperti itu. Sedangkan fiksi mini itu dia tidak bertele-tele dan langsung to the point, seperti itu. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu cerita bersambung. Di sini saya hanya akan menjelaskan pengertiannya saja. Jadi cerita bersambung menurut Panuti Sujiman 1986 halaman 13 adalah cerita rekaan yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut dalam surat kabar atau majalah yang berisi tegangan-tegangan atau intrik-intrik yang seakan-akan tidak ada habisnya yang dimanfaatkan untuk memenggal cerita. Nah, cerita bersambung biasanya lebih memiliki tema, karakter tokoh yang lebih beragam karena ceritanya itu yang bersambung. Jadi misalnya dari hari ini cerita ini bercerita antara tokoh ini dengan ini, besok berbeda cerita lagi antara tokoh ini dengan tokoh ini, seperti itu. Nah, jadi makanya bersifat beragam dan makanya lebih panjang, seperti itu. Hal ini dikarenakan kenapa adanya pencitraan yang lebih mendetail antara satu kejadian dengan kejadian selanjutnya. Di dalam cerbung permasalahan yang timbul juga lebih kompleks dan beragam, seperti itu. Baik, kita masuk ke materi terakhir yaitu cerita anak. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak, di mana sastra anak sendiri itu diartikan sebagai karya sastra yang ditulis sebagai bacaan untuk anak yang mana isinya sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual serta emosi anak. Cerita anak bisa digunakan sebagai hiburan maupun untuk menjadi pendidikan moral, seperti itu. Lalu cerita anak juga merupakan bacaan untuk anak yang isinya kisah seputar anak-anak yang boleh diceritakan, menghibur sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosi anak. Lalu kita masuk ke unsur-unsur cerita anak. Yang pertama ada tokoh. Tokoh cerita anak itu biasanya digambarkan sebagai superhero yang banyak disenangi oleh para anak-anak. Lalu yang kedua, latar atau setting. Nah, biasanya seperti tempat. Biasanya anak-anak itu cenderung seperti contohnya hutan, danau, gunung, pedesaan, sebagai itu. Lalu ada yang namanya alur. Alur itu adalah jalan cerita atau peristiwa. Nah, biasanya alur yang digunakan itu sederhana ya, yang tidak membuat anak itu kayak berpikir terlalu keras. Lalu ada tema itu sudah disampaikan adalah ide gagasan. Nah, ini sangat penting bagi penulis dalam cerita anak. Nah, tema yang digunakan itu harus benar-benar sesuai dengan pengetahuan dan tingkat intelektual dan emosi anak. Lalu ada sudut pandang atau point of view. Nah, itu sudah dijelaskan juga. Lalu ada moral. Moral itu adalah hal-hal yang bisa diambil dari cerita-cerita anak ini, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari cerita anak. Seperti kita
masuk ke jenis-jenis cerita anak dan contohnya. Yang pertama ada cerita anak jenaka, yaitu cerita yang menghibur serta mampu untuk membuat pembacanya itu tertawa. Nah, contohnya adalah cerita jenaka bahasa Inggris, yaitu adalah The Child and His Mother, karya Step Stephen. Lalu ada fable. Fable adalah cerita anak di mana ceritanya itu tentang kehidupan binatang yang memiliki nilai moral dan nilai budi pekerti. Contohnya misalnya Kancil dan Buaya, seperti itu. Lalu ada legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap atau dipercaya sebagai suatu kejadian yang benar-benar terjadi oleh yang punya cerita. Contohnya misalnya asal usul Surabaya, kota Surabaya, lalu Maling Kundang, Tangkuban Perahu dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu ada mite. Mite adalah cerita prosa atau rakyat yang tokohnya adalah makhluk setengah dewa atau para dewa yang terjadi di dunia yang lain di masa lampau, seperti itu. Baik, kita masuk ke materi paling terakhir, yaitu adalah manfaat cerita anak. Nah, sebelum dijelaskan bahwa cerita anak itu harus memenuhi intelektual dan emosi anak ya. Nah, yang pertama yaitu melatih kemampuan bahasa anak. Jadi di saat anak itu membaca cerita anak atau orang tua menceritakan cerita anak ini bisa menambah kosakata anak-anak. Misalnya contohnya dia misalnya belum pernah mendengar kata memiliki atau kata pohon dan sebagainya. Nah, dengan adanya cerita anak ini, anak-anak tuh mendengar kata-kata baru, kata-kata baru seperti itu. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas anak. Nah, kenapa? Jadi dengan adanya cerita anak ini membuat anak itu berimajinasi seakan-akan itu benar-benar terjadi seperti itu. Nah, dengan adanya itu bisa menanamkan banyak-banyak ide-ide dalam kepala anak. Jadi bisa menumbuhkan kreativitas mereka. Lalu yang terakhir, meningkatkan kecerdasan anak. Nah, dengan ada cerita anak ini, masa-masa anak itu merasa ingin tahunya tinggi, jadi banyak bertanya, banyak kok bisa seperti itu. Nah, itu bisa mengolah pikiran mereka seperti itu. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.